semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Kalian ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan diawali dengan doa, kegiatan belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelumnya, yuk mari kita lihat kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Ini dia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ayo kita mulai pembelajarannya. Kalian siap? Oh iya, ibu mau tanya, sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan sehat pagi ini? Apa? Ada yang tidak sarapan? Padahal kalian harus tahu, sarapan itu sangat penting sekali bagi kita. Karena dengan sarapan, tubuh kita bisa mempunyai nutrisi dan energi sehingga kita dapat melakukan aktivitas dan juga menjaga kesehatan tubuh. Manfaat lain dari sarapan yaitu meningkatkan kemampuan berpikir otak sehingga kita bisa berkonsentrasi dan fokus untuk belajar. Tumbuhan merupakan sumber nutrisi dan energi bagi tubuh kita. Kita dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan juga umbi-umbian melalui makanan yang disantap setiap hari, termasuk sarapan. Jadi, lain kali kalian jangan lewatkan sarapan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita baca bersama teks berikut ini yang berjudul Tumbuhan, Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Dengarkan baik-baik ya. Kalian juga bisa mengikutinya dengan membaca dalam hati. Nah, itu dia tadi bacaan tentang tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Kalian sudah mendapatkan informasinya belum? Ternyata tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya ya. Setelah kita membaca bersama-sama teks tersebut, sekarang ayo kita menentukan ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf yang tadi kita baca. Ide pokok adalah pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu baca paragraf sampai selesai. Kemudian kita harus menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan bisa dikembangkan secara rinci. Setelah itu, gagasan utama dari kalimat utama kita sebut sebagai ide pokok. Sedangkan kesimpulan adalah inti atau intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum. Nah, bagaimana? Kalian sudah ingat bukan bagaimana cara menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan dari sebuah paragraf? Ayo sekarang kita mulai aktivitas kita, yaitu untuk menentukan ide pokok dan kesimpulan. Ini dia paragraf pertama. Bagaimana? Kalian sudah mendapatkan ide pokok dan kesimpulannya? Ayo kita bersama-sama lihat. Ide pokoknya dari paragraf pertama yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah kita melihat ide pokok dari paragraf pertama, maka
kesimpulan yang bisa kita buat adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Siap untuk melihat paragraf kedua? Yuk, mari kita lihat paragraf kedua. Bagaimana? Kalian sudah mendapatkan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf kedua? Ide pokok dari paragraf kedua yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Maka, setelah kita lihat ide pokoknya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah protein sangat penting bagi hewan dan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat paragraf ketiga atau paragraf terakhir. Ini dia. Bagaimana ide pokok dan kesimpulannya? Ayo kita lihat. Ide pokok dari paragraf ketiga yaitu manusia memerlukan jenis makanan yang mengandung vitamin. Sehingga kesimpulannya adalah vitamin sangat penting bagi manusia. Nah, itu tadi alternatif jawaban ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Apabila kalian mempunyai pendapat atau jawaban sendiri, silakan kalian tulis di buku tulisan kalian, kemudian hasilnya perlihatkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah kalian. Nah, anak-anakku, bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Mari kita lanjutkan. Tadi kan baru kesimpulan dari tiap paragraf. Sekarang ayo kita buat kesimpulan dari bacaannya. Langkahnya sangat gampang. Mari kita gabungkan kesimpulan dari paragraf 1, 2, dan 3. Kalian juga bisa menambahkan informasi penting lainnya. Nah, jangan lupa untuk menggunakan kata baku, dan juga karena kita sekarang menggabungkan beberapa kesimpulan, jadi kita juga harus menggunakan kata penghubung. Ini dia kesimpulan dari teks bacaannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari bacaan tadi yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Karbohidrat berguna bagi tubuh sebagai sumber energi, sedangkan protein diperlukan untuk pertumbuhan. Selain itu, manusia juga membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan dan memperkuat daya tahan tubuh kita dari berbagai penyakit. Nah, anak-anak bisa lihat, Ibu memberi tanda yang diwarnai dengan warna merah. Itu adalah kata penghubung dari kesimpulan kita hari ini. Nah, anak-anakku, bagaimana? Kalian sudah bisa kan menentukan ide pokok dan kesimpulan dari bacaan? Sekarang, coba perhatikan tumbuhan berikut ini. Terlihat cantik dan segar bukan? Daunnya lebat dan juga hijau. Tadi kita sudah belajar bahwa tumbuhan merupakan sesuatu yang penting bagi tubuh. Atau dengan kata lain, tumbuhan sangat penting sekali bagi kehidupan. Tumbuhan bisa tumbuh sehat dan subur apabila kita merawatnya dengan baik dan telaten. Namun, dalam merawat tumbuhan, kita tidak bisa merawatnya sendiri, namun harus bekerja sama dengan orang lain. Tahukah kalian, sikap bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila Persatuan Indonesia. Ayo, Persatuan Indonesia itu sila keberapa ya? Betul, sila ketiga. Nah, Ibu mau tanya, kalian masih ingat apa simbol dari sila ketiga? Apa coba? Betul sekali, pohon beringin. Nah, di sini kalian juga bisa melihat contoh lain dari pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia. Contohnya dengan bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Contoh lain adalah berteman baik tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan ras. Lalu, kita juga bisa bekerja sama membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Itulah beberapa contohnya. Selain contoh tersebut, ada banyak lagi contoh lain dari pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas kalian adalah
Ayo tuliskan di bukumu 3 contoh lain pelaksanaan penerapan sila ketiga, terutama yang berkaitan dalam merawat tumbuhan dan lingkungan. Bisa kan? Nanti hasilnya kamu perlihatkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ya. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah kalian mengetahui bahwa merawat tumbuhan sangat penting sekali bagi kehidupan dan sikap kerjasama merupakan pengamalan sila ketiga, maka sekarang kalian juga harus mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan diskusikan dengan orang tua atau anggota keluarga kalian tentang rencana kalian untuk bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain dalam merawat taman atau kebun yang ada di rumah kalian. Kemudian, buatlah jadwal kegiatan yang akan kalian lakukan, lalu tuliskanlah kegiatan kalian menjadi sebuah cerita di buku tulis kalian. Nah, agar tidak bingung, Ibu mempunyai contoh cerita dan jadwal kegiatan dalam merawat tumbuhan bersama keluarganya. Ini dia cerita Aisyah dan jadwal kegiatannya. Nah, itu dia tadi cerita Aisyah dan jadwalnya dalam merawat tanaman di rumahnya. Sekarang giliran kalian ya. Jangan lupa kalian siapkan rencana, tuliskan ceritanya, dan buat jadwalnya bersama anggota keluarga kalian di rumah. Kemudian, tuliskan ceritanya dan jadwalnya, lalu serahkan hasilnya kepada ibu bapak guru kalian di sekolah. Oh iya, lebih baik lagi jika kalian mendokumentasi kegiatannya. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar berbagai macam hal, antara lain mengetahui informasi tentang tumbuhan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Lalu, menentukan ide pokok dari bacaan, membuat kesimpulan, serta menggunakan kosakata baku dan kata penghubung. Lalu yang terakhir, kalian juga tahu, bekerja sama dan bergotong royong merupakan contoh penerapan dari sila ketiga. Nah, anak-anakku yang hebat, jangan lupa untuk merawat tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang dan juga bekerja sama baik dengan teman atau anggota keluarga dalam merawat dan melestarikan tumbuhan sekitar sebagai cara menunjukkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.